Selamat sore, salam budaya. Dalam rangkaian pameran untuk penghormatan kepada jasa-jasa pelukis Nasar, sore ini saya akan berbincang-bincang bebas dengan para murid dari seniman Nasar yang ada di Institut Kesenian Jakarta, baik yang mengajar di lembaga tersebut maupun yang menjadi seniman bebas. Untuk itu, maka yang pertama saya berikan pertama kali kepada paling ujung Mas Oki, silakan pengalaman selama dengan Pak Nasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertemuan saya dengan Pak Nasar bisa dikatakan pada saat saya memasuki perkuliahan di Institut Kesenian Jakarta, ya kan. Walaupun mata kuliah atau program studi yang saya ambil adalah desain komunikasi visual, tapi karena keinginan saya untuk tetap melukis besar, saya sering kali setelah kuliah di desain komunikasi visual menuju ke studio lukis, di mana Pak Nasar setiap hari selalu melakukan aktivitas kerja lukisnya. Dari situ terjalin hubungan komunikasi yang bisa dibilang cukup aktif, karena Pak Nasar memang seorang yang suka ngobrol, suka berdiskusi, di tengah selesainya dia berkarya setiap hari di studio lukis. Banyak hal-hal yang terkait dengan sikap dan konsep beliau yang bisa dibicarakan secara informal pada saya. Saya termasuk juga yang sampai saat ini meyakini terhadap pandangan Pak Nasar bahwa untuk menjadi seorang seniman atau pelukis harus tidak pernah berhenti berkarya setiap hari. Itu yang dicamkan oleh beliau pada saat saya menjadi mahasiswa di IKJ. Hal ini saya terus bawa sampai saat ini, termasuk juga pemahaman-pemahaman yang akhirnya memperkaya apa yang saya rasakan sebagai sebuah nilai yang baik. Ada satu hal yang sebenarnya menarik pada saat saya bertanya, saat saya menjadi mahasiswa, Pak, kalau kita mengagumi seseorang seniman atau pelukis, sebenarnya apa sih yang bisa diambil? Dia bilang, Oki, yang harus kamu perhatikan adalah bukan karya atau visualnya. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana semangat mereka untuk berkarya. Nah, itu yang akhirnya sampai sekarang saya jadiin sebagai sebuah pedoman atau sikap bahwa kalau menjadi seorang praktisi atau seniman, diusahakan memang terus berkarya dan tidak pernah berhenti memikirkan kesenian atau kesenirupaan. Saya termasuk mahasiswa atau alumni baru yang terakhir bertemu dengan Pak Nasar, karena di akhir hayatnya Pak Nasar meminta saya untuk mendokumentasikan karya-karya beliau. Dan saya memotret di rumahnya beliau di Jalan Dewi Sartika. Waktu itu almarhum Dita masih ada, dan banyak foto-foto karya beliau yang akhirnya saya dokumentasikan dan saya serahkan kepada Dita waktu itu sebagai anaknya. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Saat saya beberapa kali datang ke rumahnya, saya melakukan wawancara terhadap Pak Nasar yang hanya buat saya sampai sekarang mungkin saya sesali adalah satu. Terakhir sebelum saya bertemu kembali, saya pernah ingin menyatakan bahwa Pak, suatu ketika nanti saya akan syuting Bapak. Dia tertawa saja, dia bilang gini, emang kamu mau syuting saya sebagai apa? Oh enggak, saya bilang saya akan syuting Bapak seperti layaknya Pak Nasar, hadir sehari-hari, ngobrol, wawancara, ya kan, tawa-tawa, dan banyak hal yang bisa dibicarakan dari sisi kehidupan beliau yang memang menarik dikaji sebagai sebuah riset penelitian terhadap bagaimana sikap berkesenian itu diyakini oleh beliau sampai akhir hayatnya. Mungkin seperti itu kali ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sesi kedua langsung aja kepada Mas Dik, silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk murid mahasiswa, muridnya Pak Nasar angkatan pertama tahun 70. Sampai saya selesai TSD atau sekarang istilah D3 waktu itu, masih akademi seni rupa sampai tahun 75. Apa yang saya dapat sampaikan, kesimpulan saya tentang Pak Nasar bahwa beliau dalam mengajar betul-betul total ya, dengan sepenuh hati. Beliau turut bersama-sama kita di sanggar, tidur di sanggar, makan bareng, jalan bareng, kadang-kadang malam juga diskusi kita, ngebir bareng. Pak Nasar lebih baik minum bir daripada makan. Itu hanya kenangan saya terhadap Pak Nasar, bahwa beliau benar-benar mencurahkan hidupnya dengan penuh dedikasi kepada pendidikan mahasiswa. Terima kasih. Langsung, Pak Dodo. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau merenung tentang Nasar, memang agak ini ya, sudah terlalu banyak juga orang ngomong. Tapi saya tertarik sama sambutan Taufik Razen tentang Nasar, dan dia membandingkan Nasar dengan gerakan Dadaisme tahun 1920 yang sudah 1 abad sampai sekarang ini. Yang menarik adalah ketika kita tahu Dadaisme itu adalah satu pemberontakan terhadap gaya hidup Barat yang begitu maju, tetapi justru mereka merusak segalanya. Dan saya mau mengkaitkan dengan statement Nasar, kalau nggak salah tahun 80 itu ya, kalau nggak salah 80 atau 70, 3 non itu sekitar situlah. Artinya sebenarnya seperti yang Taufik Razen bilang, bahwa Nasar mengulang kaum dada, tapi itu dari sudut pandang Taufik Razen kan. Artinya Nasar juga membuat satu pernyataan, tapi bukan suatu gerakan. Itu yang menarik buat saya, karena sesuatu konflik kesenian, selalu setiap ada konflik kesenian selalu ada sesuatu yang akan muncul. Kebetulan Pak Nasar ngomong gitu, gerakan seni berupa baru muncul dengan ceritanya masing-masing latar belakangnya. Saya pikir Pak Nasar menginspirasi kita-kita, tapi dalam pemikiran yang personal ya. Karena saya dengar dari sini semua, mereka ngomong, mereka nggak kenal juga, tapi buku yang mereka baca saya juga baca, surat-surat malam. Jadi itu menarik. Jadi Nasar sesuatu yang menarik karena apa? Mengenang Nasar dengan hanya satu karya Nasar dan satu puisi dan satu fotografi. Itu suatu instalasi, karya instalasi, dan itulah Dada. Terima kasih. Oke, terima kasih Dodo Karunda. Langsung berlanjut kepada Mas Nagras sebagai gongnya. Silakan. Terima kasih. Jadi ketika saya pertama kali datang ke Jakarta itu saya bingung, saya mau apa. Nah, saya ingin menjadi seniman. Nah, ini yang apa namanya, yang kemudian saya masuk IKJ. Nah, setelah ketika itu saya masuk LPKJ, kemudian menjadi IKJ. Sebenarnya saya orang yang memprotes apa namanya LPKJ menjadi IKJ.
saya memprotes. Saya lebih senang sebagai LPKJ, itu lembaga pendidikan kesenian. Jadi itu mendidik seniman. Tetapi kemudian saya renungkan kembali bahwa oke lah, IKJ juga tidak apa-apa, karena IKJ memberi sesuatu kepada mahasiswa, memberi ijazah kepada mahasiswa yang dipergunakan untuk hidup. Nah, inilah ketika mengapa kemudian saya memilih Nasar gitu ya. Saya ada guru lain yang lebih akademis, lebih semuanya, tetapi saya memilih Nasar karena saya ingin menjadi seniman. Nah, ketika itulah saya melihat bahwa idealisme Nasar misalnya, kesenimannya Nasar. Banyak orang melihat Pak Nasar ini seperti apa namanya, cuek-cuek saja, tidak bisa memberikan apa-apa. Ternyata Pak Nasar itu punya pemikiran yang jauh. Ketika dia berbicara sama saya, kepingin mau pergi ke Jepang, tapi kemudian wah saya sudah gembira, lalu apa namanya, karena masalah-masalah administrasi dan lain-lain akhirnya tidak jadi. Tapi tidak apa-apa, keinginan untuk melihat dunia luar itu penting. Nah, Pak Nasar selalu menghubungi seniman-seniman yang pulang dari luar negeri, antara lain Pak Trisno Sumarjo, itu ketua Dewan Kesenian pertama itu, kemudian Pak Ayib Rosidi, kemudian banyak lagi lah wartawan selalu dikejar oleh Pak Nasar. Pak Nasar ingin tahu seperti apa dunia luar itu, seperti apa. Jadi salah sekali orang kalau mengatakan bahwa Pak Nasar itu tidak pernah berpikir tentang dunia, bahwa tidak pernah berpikir, tetapi Pak Nasar berpikir bagaimana. Nah, ini selalu diceritakan pada saya. Nah, spirit inilah yang kemudian saya bangun gitu. Saya bangun dan itu terjadi pada saya. Tiba-tiba saya diundang ke Swedia misalnya, bukan untuk 1 bulan atau 2 bulan, cukup lama saya di sana, dan berkali-kali sampai 5 kali. Saya ke Belanda, saya ke Prancis, saya ke Amerika, saya ke Australia, saya kemana-mana. Jadi inilah Pak Nasar berpikir, tetapi mungkin bukan Pak Nasar yang melaksanakan, tetapi murid-muridnya. Nah, inilah yang paling penting dari Pak Nasar. Jadi salah besar kalau orang-orang mengatakan bahwa Pak Nasar hanya tidur-tidur saja di Balai Budaya. Tidak. Pak Nasar itu bekerja di Balai Budaya. Pak Nasar melukis setiap malam. Pak Nasar menulis setiap malam. Setiap malam Pak Nasar menulis. Kemudian dengan tenangnya, santai, enak, Pak Nasar mengajar di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, yang notabene itu kan akademis, tetapi Pak Nasar bisa masuk, pikiran-pikirannya itu nyambung dengan mahasiswa. Nah, inilah saya kira yang harus kita lihat. Pak Nasar harus kita lihat sebagai pejuang dalam kesenian. Dia mengorbankan untuk hidupnya, untuk kesenian. Saya kira ini yang perlu kita hargai. Indonesia harus bisa menghargai Nasar, karena Nasar adalah pejuang kebudayaan, pejuang kesenian, pejuang dalam seni lukis. Ini saya kira yang harus kita hargai dari Nasar, dan apa namanya, kita berharap bahwa Pak Nasar akan diberi penghargaan oleh masyarakat, oleh bangsa kita. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada 4 yang memberikan pengalaman pribadinya tentang Nasar, yang notabene adalah para murid dari Pak Nasar sendiri, dari yang angkatan pertama dan seterusnya. Terima kasih banyak, semoga bincang-bincang kita ini bisa menginspirasi dan memperkaya pengetahuan khalayak rame. Terima kasih, salam budaya. Salam.